يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yaum ya ayyuhat tullab wat talibat la'alakum bi khair. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan pelajaran kita, yaitu dari buku PAI kelas 4 yang mempelajari Sirah Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu telah Ustaz jelaskan muqaddimah Sirah Nabawiyah, pentingnya mempelajari Sirah Nabawiyah, yaitu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di pertemuan kali ini kita akan masuk ke buku, ya. Jadi bukunya di halaman 6, nanti bisa dilihat, ya. Yaitu Al-Juz'ul Awwal, bagian yang pertama, Miladun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa Tufulatih, yaitu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa kecilnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan kelahiran Nabi dan masa kecilnya, kita akan bercerita terlebih dahulu tentang bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi, ya, dan masa kecilnya. Ya, perhatikan di halaman 6, ya. Halatul Arab qabla miladihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keadaan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agar kita mengetahui bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ya, oleh suatu kaum yang seperti apa. Ya, bagaimana keadaan kaum tersebut. Ya. Kita langsung masuk ke pembahasan, ya. Kanal Arabu qabla miladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu bangsa Arab, ya, sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ishuna hayatan fasidatan. Mereka hidup, ya, dengan kehidupan yang rusak. Ya, yaitu banyak terjadi pembunuhan, kemudian perzinahan merajalela, memakan riba, meminum khamar, dan menyembah berhala. Jadi benar-benar dalam kehidupan yang sangat rusak, ya, berada di zaman kegelapan, zaman jahiliyah, ya. Jadi seluruh dunia pada saat itu berada di zaman jahiliyah, ya, di Jazirah Arab jahiliyah, ya, kemudian di Romawi dan Persia juga dalam keadaan rusak, ya, karena pada saat itu ada dua negara besar, yaitu Romawi yang ada di Eropa dan Persia yang ada di Iran, ya, sebelah sana. Semuanya ya, menaungi alam semesta ini dengan kehidupan yang rusak, kegelapan. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kondisi, ya, manusia yang telah rusak, ya, mali'atan bil munkarat wal fawahish, penuh dengan kemungkaran dan juga kekejian. Ya, munkar itu adalah perbuatan yang jelek, ya, perbuatan dosa yang tidak diterima oleh akal, ya, yang manusia tidak mau melakukannya. Seperti apa? Seperti pembunuhan, ya, perampokan, ya, dan lain sebagainya. Itu namanya kemungkaran yang berhubungan dengan, ya, manusia tidak bisa menerimanya. Sedangkan al-fawahish, ya, fahisyah itu, ya, dosa, ya, perbuatan yang jelek dan dosa yang jiwa manusia itu menginginkannya, ya, seperti perzinahan dan lain sebagainya. Jadi, ya, merajalela kemungkaran ini, minuman khamar, ya, perzinahan, menyembah berhala, pembunuhan, peperangan terjadi, ya, antara
suku-suku di Arab, ya. Ini gambaran ya bangsa Arab sebelum Nabi diutus, ya. Fadlan, ya kita masuk ke buku. Fadlan antas dikil kuhan wal arofin, ya. Lebih lagi ya, banyak di antara mereka yang mempercayai apa? Dukun, al-kuhan. Ya, kemudian juga wal arofin, dan juga mempercayai tukang ramal. Perdukunan, tukang ramal, ya, meramal nasib buruk dan baik, ini juga merajalela, ya. Padahal bangsa Arab sendiri, mereka itu adalah bangsa yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, ya. Jadi di antara mereka banyak yang mengenal Allah, tetapi mereka melakukan kesyirikan, mereka menyembah berhala juga. Tetapi Allah mereka kenal, ya, asma Allah mereka mengetahui. Ya, sedangkan mereka menyekutukan, ya, dari ibadah-ibadahnya itu untuk berhala dan ya yang lain ya semacamnya. Ini diantara gambaran kehidupan bangsa Arab sebelum Nabi diutus, ya. Kemudian ya gambaran berikutnya itu bangsa Arab sebelum Nabi diutus, wa kadzalika kanu yatatayyarun, dan juga ya mereka dahulu bertatoyur, ya, bertatoyur. Tahu bertatoyur? Bertatoyur itu artinya ya meramal nasib baik atau buruk dengan burung. Jadi zaman sekarang pun banyak yang seperti itu, ya. Jadi tatoyur itu meramal nasib baik atau buruk dengan burung. Jadi dulu di antara kebiasaan Arab jahiliyah, apabila ingin pergi safar ya, perjalanan jauh, mereka di depan rumahnya menerbangkan burung. Apabila burung itu terbang ke kanan, maka dia menganggap ini adalah kebaikan baginya. Safarnya akan memperoleh keuntungan yang besar, dia akan selamat dalam perjalanannya, ya, dan semacamnya. Apabila burung itu terbangnya ke kiri, maka dia ya beranggapan bahwasannya nanti akan celaka, akan mengalami kerugian dan akan mendapatkan sial. Ini namanya bertatoyur, meramal baik dan buruk dengan burung. Zaman sekarang pun banyak ya di masyarakat kita, walaupun bukan dengan burung, sama namanya tatoyur. Ada yang bertatoyur dengan benda, ya, ada yang bertatoyur dengan binatang. Misalnya kalau jalan ketemu ular di jalan, wah berarti sial nih. Jadi dia takut untuk melanjutkan perjalanannya. Atau bertatoyur dengan manusia juga ada. Kalau di jalanan ketemu orang buta atau orang yang pincang, cacat, maka dia ya menganggap itu hari sial baginya. Ini tidak boleh. Ini merupakan adat jahiliyah, ya. Dan ini merupakan dosa besar, ya, tidak boleh diperbuat. Atau biasanya juga yang tersebar di masyarakat kita, apabila ada kupu-kupu masuk, ya berarti itu sial, ya. Misalnya kalau ada ya hal-hal yang seperti itu, ya, maka sial. Maka ini adalah perbuatan yang perbuatan jahiliyah. Karena sesungguhnya binatang, benda, manusia tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak bahaya. Yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham ya, tatoyur itu meramal baik buruk dengan benda, ya, dengan manusia bisa, ya, dengan benda, dengan binatang, maka kita tidak boleh melakukan seperti itu. Itu diantara adat kebiasaan jahiliyah, ya. Kita lanjutkan ya. Wa minhum man kana yadfanul banat, ya, ahya'an khaufan minal ari. Wa minhum, dan diantara mereka, ya, man kana yadfanul banat, ada yang menguburkan anak wanita mereka, ya, anak-anak perempuan, ya, ahya'an khaufan minal ari, dalam keadaan hidup. Jadi anak perempuan dikuburkan dalam keadaan hidup, ya, khaufan minal ari, dalam rangka takut, ya, karena aib. Jadi juga diantara kebiasaan Arab jahiliyah dulu, takut jika yang lahir itu anak perempuan, karena mereka menyangka anak perempuan itu hanya menjadi beban saja, tidak bisa bekerja, tidak bisa cari uang, ya.
Maka ya, dan juga tidak bisa diajak berperang karena ya, di antara suku-suku di Arab ya sering terjadi peperangan. Kalau mereka banyak anak laki-lakinya, otomatis perangnya bisa menang. Apabila banyak anak perempuannya, maka otomatis bisa kalah. Makanya di antara mereka ya berbangga-bangga dengan anak laki-laki dan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Tahapan ya dalam menguburkan anak perempuan ya bisa langsung setelah lahir dikuburkan hidup-hidup, atau ditunggu terlebih dahulu sampai umurnya 7 atau 8 tahun ya, dihidupkan dulu sampai 7-8 tahun. Setelah 8 tahun atau 7 tahun ya dimandikan, dipakaikan yang rapi, kemudian diajak oleh bapaknya ke suatu tempat yang sepi, kemudian dikuburkan di tempat tersebut dalam keadaan hidup. Ini merupakan adat kebiasaan bangsa Arab jahiliyah zaman dahulu ya, seperti itu. Jadi ya konon ceritanya adalah dimulai dulu ketika dua suku berperang. Ternyata suku yang kalah mempunyai anak gadis. Anak gadisnya itu ditawan oleh suku yang menang. Kemudian anak gadisnya itu ya suka dengan anak laki-lakinya dari suku yang menang. Ya, ketika bapaknya ini ya, ketua sukunya ini dari suku yang kalah ini ingin menebus anaknya yang ditawan tadi, anaknya itu nggak mau pulang, ingin bersama dengan ya suku yang menang tadi. Akhirnya bapaknya sakit hati dan dendam. Makanya ketika bapaknya tadi, kepala suku yang kalah tadi, punya anak perempuan ya dikubur hidup-hidup. Kemudian lahir lagi mempunyai anak perempuan lagi, dikubur hidup-hidup. Maka menyebar kebiasaan ini ke ya kebanyakan bangsa Arab jahiliyah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman ya, wa idal mau'udatu su'ilat ya bi ayyi dzambin qutilat ya. Dan apabila orang anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu su'ilat, ditanya bi ayyi dzambin qutilat ya, karena dosa apa mereka dibunuh ya. Jadi suatu kebiasaan yang telah menyebar, mengubur anak perempuan hidup-hidup ya. Kama akhbaronallahu fi kitabihi, kama sebagaimana akhbaronallahu Allah telah mengabarkan, fi kitabihi dalam kitabnya yaitu Al-Qur'an, wa zajarohum an hadal fi'al, dan juga Allah ya melarang mereka dari perbuatan ini ya, yaitu ya di surat An-Nahl ayatnya ya, Allah melarang perbuatan ini, kebiasaan Arab jahiliyah yang membunuh anak perempuan hidup-hidup ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim, dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan ya, dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim ya, maka berubah hitamlah ya wajahnya, wa huwa kadzim ya, sedangkan dia menahan amarah. Jadi ketika dia dapat kabar bahwasanya istrinya istrinya mengandung anak perempuan kemudian lahir, maka berubah menjadi menghitam mukanya. Kenapa? Marah, dia sangat marah. Dia tidak ingin mendapatkan anak perempuan ya. Yatawaro minal qaum ya min su'i ma busyira bih, kemudian dia bersembunyi dari kaumnya, ngumpet ya, dia nggak mau ketahuan kaumnya bahwasanya dia mempunyai anak perempuan. Min su'i ma busyira bihi ya, dari kabar buruk yang menimpanya, yaitu kabar buruknya dia dapat anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab, apakah dia ya menahannya sampai 7 tahun atau 8 tahun ya, tidak dikuburkan dulu, nanti setelah 7 tahun dikuburkan ya. Am yadussuhu fit turab, atau dia langsung dikuburkan anak perempuan itu ya, setelah lahir langsung dikuburkan karena malu ya. Ala sa'a ma yahkumun ya, betapa buruk apa yang mereka hakimi. Jadi yang mereka perbuat tuh ya, adat jahiliyah Arab itu sangat buruk sekali ya. Itu terjemahan yang tadi ya. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruk berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya itu sampai 7 tahun atau 8 tahun ya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup
Ya ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Ya, surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ya ke pembahasan berikutnya, halaman 8. Wa kanu ya'budunal asnam wal ahjar allati la tanfa'u wa la tadurru min dunillahi ta'ala. Dan mereka juga beribadah kepada asnam, berhala. Ya, mereka beribadah kepada berhala. Berhala banyak jenisnya, ada yang dari terigu ya, dari tepung dia buat kemudian disembah, ada yang dari batu ya, ada yang dari pohon. Mereka beribadah kepada berhala. Wal ahjar, dan juga mereka beribadah kepada batu-batu ya, batu besar dikeramatkan, kemudian mereka beribadah. Allati la tanfa'u wa la tadur, yang batu atau berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat ya. Batu atau berhala apabila disembah dia tidak bisa untuk memberikan manfaat ya, memberikan rezeki ya, kemudian memberikan makanan, nggak bisa. Wala taduru, dan juga tidak bisa menolak kemudorotan, menolak bahaya. Apabila terjadi gempa bumi, maka tidak bisa berhala atau batu tersebut ya mencegah dari gempa bumi tersebut, nggak bisa ya. Siapa yang bisa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, Arab jahiliyah dulu banyak yang menyembah berhala ya, padahal ya mereka hidup di tanah yang suci ya, tanah Mekah, dan mereka juga mewarisi agamanya milah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi ya setan ya menggelincirkan mereka sehingga mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, asyirku kama huwa ma'lumun adzunub alladzi la yaghfiruhu Allah taala. Dan syirik ya, dosa syirik itu sebagaimana telah diketahui, dosa yang Allah tidak akan ampuni pelakunya. Jadi beribadah kepada selain Allah itu dosanya sangat besar, nenek moyangnya dosa, dan Allah tidak akan ampuni dosa tersebut ya kalau dia tidak bertobat. Akan tetapi jika dia bertobat, insya Allah akan Allah ampuni. Ya, dia tidak bertobat ya sampai dia meninggal, maka Allah tidak akan ampuni ya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ya. Tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik ya, bagi yang Allah inginkan orang tersebut atau bagi yang Allah kehendaki ya. Walihada kana min a'dhamil munkarat allati irtakabahal arabu fiha ya fil jahiliyah. Oleh karena itu ya, merupakan kemungkaran yang paling besar ya yang bangsa Arab itu melakukannya pada zaman jahiliyah. Jadi kesyirikan ini merupakan semungkar-mungkarnya dosa yang orang Arab lakukan pada zaman jahiliyah, yaitu beribadah kepada berhala ya. Lebih besar daripada dosanya mengubur anak-anak, berzina ya, kemudian makan riba, minum khamar ya, membunuh orang. Syirik lebih besar dosanya dari semua itu ya. Yang ini yang merupakan dosa terbesar yang orang Arab jahiliyah melakukannya ya. Baik anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantara gambaran dari ya keadaan bangsa Arab sebelum Nabi diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak dan untuk menyebarkan risalah Islam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, kata Rasulullah SAW ya, untuk menyempurnakan akhlak yang baik ya. Karena bangsa Arab pada waktu itu walaupun ya kehidupannya rusak seperti itu, maka ya tapi sisa-sisa akhlak yang baik masih banyak melekat pada bangsa Arab ya. Di antaranya mereka juga suka menyambung silaturahim. Nabi disuruh untuk menyempurnakan akhlak-akhlak tersebut. Kemudian juga di antara mereka juga ada yang dermawan ya, yang memberi makan jamaah haji, memberi makan fakir miskin ya, memberi makan ya anak yatim dan piatu ya. Kemudian juga mereka juga termasuk orang-orang yang berani ya. Jadi akhlak-akhlak bangsa Arab itu ya ada yang bagus dan juga kehidupannya
tetapi kehidupannya ya rusak. Maka Nabi diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak tersebut ya. Tapi di halaman 9 ya, ini adalah kosakata yang tadi Ustadz bacakan ya di pelajaran tadi. Ada 10 kosakata yang Ustadz ambil untuk dihafal ya, untuk dihafal. Nanti disetorkan ya ke guru masing-masing ya. Ustadz bacakan ya. Kosakata penting. Halatun, keadaan. Ulangi lagi. Halatun, keadaan. Al-Arabu, bangsa Arab. Al-Arabu, bangsa Arab. Qabla, sebelum. Qabla, sebelum. Miladun, kelahiran. Miladun, kelahiran. Hayatun, kehidupan. Hayatun, kehidupan. Al-ahjaru, batu-batu. Al-ahjaru, batu-batu. Al-kuhanu, para dukun. Al-kuhanu, para dukun. Al-arafun, para peramal. Al-araf, ulangi, al-arafun, para peramal. Al-banatu, anak-anak perempuan. Al-asnamu, patung-patung. Al-asnamu, patung-patung. Nah, ini nanti kalian hafalkan, kemudian disetorkan ke gurunya masing-masing. Baik, sampai sini yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.